Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, semalam wajahmu baru saja menerima tamparan dari orang yang seharusnya melindungimu. Matamu sembab, pipimu perih, tapi kau memilih diam. Tidak ada yang tahu, karena esok paginya kau tetap bangun lebih awal, menyiapkan ayam bakar kesukaannya, menata meja makan seindah mungkin, seolah semua baik-baik saja. Saat ia keluar kamar, ia tersenyum sombong dan berkata, "Baguslah kau sadar." Ia melangkah ringan menuju meja makan, mengira kemenangan ada di tangannya. Ternyata, sosok yang sudah duduk di kursinya membuat wajahnya seketika pucat, lututnya lemas, dan seluruh rahasia yang selama ini ia sembunyikan di balik pintu rumah mulai terbuka satu persatu. Sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam turun pelan di perumahan kecil tempat Salwa Naila tinggal. Lampu teras rumah-rumah tetangga menyala kuning, suara anak-anak yang tadi bermain di gang sudah menghilang, berganti dengan bunyi piring dari dapur dan lantunan ayat dari televisi. Di rumah nomor 7, Salwa duduk di lantai kamar, bersandar pada ranjang kayu. Di pangkuannya ada mukena yang belum sempat ia lipat, di sebelahnya ponsel yang berkedip pelan. Ia baru saja selesai salat Isya, tapi hatinya belum tenang. Ada rasa cemas yang berputar sejak sore. Suaminya, Revan Pratama, belum pulang. Tadi siang ia hanya mengirim pesan singkat. Ada urusan sebentar setelah kerja. Jangan banyak tanya. Salwa mengetik balasan, "Baik, hati-hati pulang," lalu tidak ada pesan lagi. Jarum jam dinding menunjuk angka 9. Salwa melirik layar ponsel, lalu membuka kotak masuk. Di sana ada satu pesan yang belum ia baca sampai tuntas dari kakaknya, Fikri Rahman. "Besok dokter bilang ayah perlu cek lanjutan. Kalau sempat, telepon ya. Kita atur bagaimana baiknya." Salwa menggigit bibir. Sudah beberapa hari ia tidak menjenguk ayahnya di rumah kampung. Jarak sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi hubungan yang rumit dengan Revan membuat setiap permintaan izin terasa seperti melewati jembatan rapuh. Ia menarik napas panjang, lalu menekan tombol panggil di nama Fikri. Suara sambungan berdering. "Assalamualaikum, Kak," sapa Salwa ketika panggilan tersambung. "Waalaikumsalam, Dik," jawab Fikri. Suara laki-laki itu terdengar letih, tapi hangat. "Maaf mengganggu malam-malam. Tadi dokter dari puskesmas datang. Katanya besok ayah sebaiknya kontrol ke rumah sakit." "Serius, Kak?" Salwa spontan duduk lebih tegak. "Bagaimana kondisinya sekarang?" "Masih bisa diajak bercanda," jawab Fikri. "Tapi dokter khawatir tensinya naik turun. Kalau besok bisa, kamu ikut ya?" Ayah beberapa kali tanya. "Katanya rindu nasi goreng buatanmu." Salwa tersenyum hambar. "Kalau Revan mengizinkan, insya Allah aku ikut. Nanti aku bicara dulu." Di ujung sana, ada diam sejenak. Fikri tahu, kalimat, "kalau Revan mengizinkan," bukan sekadar basa-basi. "Kalau dia tidak izinkan, kamu tetap bisa bilang ke ayah bahwa kamu sayang," ucap Fikri pelan. "Jangan sampai kamu memikul semua sendiri, Sal." "Aku tahu, Kak," sahut Salwa. "Terima kasih sudah selalu sabar mengingatkan." Mereka mengobrol sebentar tentang obat ayah dan jadwal kontrol, lalu menutup telepon. Salwa menatap layar beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, sebentar lagi Revan akan pulang. Dan ia harus memilih kata dengan hati-hati. Benar saja, tak lama kemudian terdengar bunyi motor berhenti di depan rumah, disusul suara kunci membentur besi pagar. Salwa berdiri cepat, merapikan kerudung, lalu berjalan ke ruang tamu. "Assalamualaikum," suara Revan mengisi ruangan. "Waalaikumsalam, Mas," jawab Salwa, berusaha tersenyum. "Capek?" Revan meletakkan tas kerjanya di sofa, melepas masker, dan mengendurkan kerah ke meja. Keringat di dahinya masih tampak. Ia melirik sebentar ke arah Salwa, lalu langsung duduk tanpa menjawab. "Mau saya ambilkan air, Mas?" tanya Salwa. "Ambilkan teh panas," jawabnya pendek. "Jangan terlalu manis." Salwa bergegas ke dapur,
merebus air dan menyiapkan gelas. Dari dapur, ia mendengar suara televisi dinyalakan, kanal berita yang selalu jadi favorit suaminya. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa secangkir teh. "Ini, Mas," ujarnya pelan, meletakkan teh di meja. Revan mengangguk tanpa menoleh, matanya tetap tertuju ke layar televisi. Salwa duduk di ujung sofa, menunggu momen yang tepat untuk bicara. Hatinya mengulang-ulang kalimat yang tadi ia susun. "Mas," ia akhirnya memberanikan diri. "Tadi Kak Fikri telepon. Besok dokter menyarankan ayah kontrol ke rumah sakit. Kalau Mas tidak keberatan, aku ingin ikut sebentar." Revan mengerjap, menoleh lambat. "Besok?" "Iya, Mas. Pagi sampai siang saja," jawab Salwa. "Aku bisa pulang sebelum sore. Les anak-anak juga bisa aku atur ulang." Revan mengembuskan napas, mengusap wajah. "Kamu pikir uang untuk ke rumah sakit itu dari mana?" tanyanya tiba-tiba. "Kamu enak saja bilang mau ikut, seolah semuanya beres." "Biaya transport ke rumah sakit bisa aku bantu dari uang les," Salwa buru-buru menjelaskan. "Untuk obat, Kak Fikri bilang akan patungan dengan aku juga. Aku tidak mau menyusahkan Mas." Revan tertawa miring. "Tidak menyusahkan?" Ia mengulang. "Kamu keluar rumah saja sudah menyusahkan. Siapa yang akan urus rumah? Siapa yang siapkan makan siang? Ibu mungkin datang besok." Salwa menelan ludah. Ia tidak tahu ada rencana kedatangan ibu mertua. "Kalau ibu datang, aku bisa siapkan dari malam, Mas," katanya hati-hati. "Atau aku bisa bangun lebih pagi." Selalu begitu, suara Revan meninggi sedikit. "Kamu pikir hidup ini cuma soal bangun lebih pagi lalu semua lancar? Aku ini sudah pusing cari uang. Di kantor ditekan terus karena target tidak tercapai. Pulang ke rumah, yang kuminta cuma istri yang mengerti, bukan istri yang minta-minta izin keluar." Kata-kata itu menghantam seperti batu. Salwa menggenggam ujung rok, mencoba tetap tenang. "Aku hanya ingin menemani ayah, Mas," ucapnya pelan. "Dia sudah tua. Kalau aku tidak ada di sana, aku takut menyesal." Revan meletakkan cangkir teh agak keras, cairan panas hampir tumpah. "Kamu lebih takut menyesal pada ayahmu daripada pada suamimu sendiri?" tanyanya tajam. "Kamu lupa, setelah menikah, yang utama suami." "Bukan begitu, Mas," Salwa buru-buru mengklarifikasi. "Aku tahu kewajiban istri. Aku hanya, Revan memotong. "Selalu ada, hanya. Kamu tidak pernah benar-benar patuh kalau sudah menyangkut keluargamu." Udara di antara mereka mengental. Salwa merasa semua kalimat yang tadinya ia susun rapi berantakan. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah sekalipun menolak ketika diminta mengurus rumah, bahkan ketika tubuhnya letih. Ia ingin mengingatkan bahwa gajinya dari les jarak jauh sering ia sisihkan untuk membantu bayar listrik ketika usaha Revan sepi. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan, terhalang rasa takut. "Maaf kalau aku terkesan memaksa." Ia menunduk. "Kalau Mas benar-benar tidak mengizinkan, aku akan sampaikan ke kakak bahwa aku tidak bisa datang." Revan berdiri tiba-tiba, membuat Salwa refleks mundur sedikit. Wajah laki-laki itu memerah. "Kamu selalu begitu." Suaranya meninggi, bicara lembut seolah mengalah, padahal di belakang kamu tetap lakukan apa yang kamu mau. "Tadi kamu telepon, kan? Siapa yang kamu kabari? Jangan-jangan kamu sudah janji akan datang tanpa persetujuanku." Salwa menggeleng cepat. "Tidak, Mas. Aku baru bilang akan mencoba minta izin. Kak Fikri tahu aku harus tanya Mas dulu." "Bohong." Revan melangkah mendekat, jarak mereka kini hanya beberapa jengkal. "Setiap kali kamu bilang, akan coba, ujung-ujungnya kamu menyudutkanku jika aku tidak setuju. Seakan aku suami egois yang menghalangimu berbakti pada orang tua." "Aku tidak pernah bermaksud begitu." Suara Salwa bergetar. "Sungguh." Revan menatap tajam mata istrinya. Dalam sepersekian detik yang terasa panjang, Salwa melihat kelelahan, kemarahan, dan sesuatu yang mirip ketakutan bercampur di sana. Lalu, tanpa banyak jeda, tangan kanan Revan terangkat. "Kalau kata tidak bisa membuatmu mengerti," ucapnya dingin, "mungkin ini yang bisa." Tamparan itu mendarat di pipi kiri Salwa, keras dan panas.
Kepala perempuan itu terhentak ke samping, telinganya berdengung. Sejenak seluruh suara menghilang, hanya rasa perih yang menyala. Punggungnya membentur sandaran sofa. Beberapa detik setelahnya, ruangan hening. Napas Salwa tercekat, matanya berkaca-kaca. Ia tidak langsung menangis. Tubuhnya justru kaku, seperti batu. Revan menarik tangan, menatap telapak yang masih bergetar. Lihat, katanya pelan namun syarat nada sinis. Kadang perempuan memang perlu diingatkan dengan cara begini. Besok kamu tidak usah kemana-mana. Katakan pada kakakmu, suamimu melarang. Selesai. Tanpa menunggu jawaban, ia mematikan televisi dan masuk ke kamar, meninggalkan Salwa di ruang tamu dengan pipi yang mulai membiru. Lama setelah pintu kamar tertutup, barulah air mata Salwa jatuh satu-satu. Ia menyentuh pipinya, merasakan hangat bercampur perih. Di dalam kepalanya, kalimat-kalimat yang diucapkan Revan tadi menggema. Perempuan memang perlu diingatkan dengan cara begini. Salwa bangkit pelan, melangkah menuju kamar mandi. Di depan cermin, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Mata besar yang biasanya lembut kini memerah, bibir bergetar. Jejak merah di pipi tampak jelas. Ini bukan salahmu, ia berbisik pada bayangannya, meski hatinya belum sepenuhnya percaya. Tidak ada yang pantas ditampar hanya karena ingin menemani ayah. Ia membuka lemari kecil di bawah wastafel, mengeluarkan kotak bedak tipis. Besok pagi, kalau harus menyiapkan sarapan di hadapan suami dan mungkin ibu mertua, ia tahu ia akan berusaha menutupi bekas ini. Rumah ini terlalu penuh telinga, tapi terlalu sedikit yang benar-benar mendengar. Sebelum tidur, Salwa meraih ponsel dari meja samping ranjang. Ia memotret pipinya yang lebam, lalu menyimpannya di folder tersembunyi. Jari-jarinya gemetar saat mengetik pesan untuk Fikri. Kak, maaf. Mungkin besok aku tidak bisa ikut. Tapi, aku sudah siap kalau harus berhenti berpura-pura. Ia tidak menekan tombol kirim. Belum. Pesan itu dibiarkan mengendap di layar, seperti keberanian yang baru setengah tumbuh. Di sampingnya, Revan sudah tertidur dengan dengkuran pelan, seakan tidak ada yang terjadi. Salwa berbaring membelakangi, memeluk diri sendiri. Setiap kali matanya terpejam, bunyi tamparan itu kembali terulang. Malam terus berjalan, membawa rasa perih bersama dingin yang merambat pelan. Salwa tidak tahu bahwa foto yang baru saja ia ambil, dan pesan yang belum ia kirim, akan menjadi awal dari pagi yang sangat berbeda. Pagi yang diwarnai aroma ayam bakar, suara sendok, dan sosok di meja makan yang membuat suaminya sendiri menjerit ketakutan. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus tirai tipis. Salwa bangun lebih awal dari biasanya. Kepala terasa berat karena kurang tidur, tapi tubuhnya bergerak otomatis, menata bantal, melipat selimut, lalu berjalan ke kamar mandi. Di depan cermin kecil, ia menarik napas panjang. Bekas tamparan di pipi kiri sudah berubah warna menjadi kebiruan, garisnya samar tapi jelas bagi yang memperhatikan. Ia mengambil bedak tipis dan menepuk pelan di area itu, mencoba menyamarkan. Cukup, bisiknya pada bayangannya. Hari ini kamu butuh tenaga untuk hal lain. Usai wudhu, ia menunaikan salat subuh dengan khusyuk yang dipaksakan. Dalam sujud, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak berani meminta banyak, hanya berulang-ulang berkata, "Ya Allah, tunjukkan jalan yang tidak membuatku terus menyakiti diriku sendiri." Selesai salat, ia meraih ponsel di samping sajadah. Pesan yang tadi malam belum terkirim masih ada di layar. "Kak, maaf. Mungkin besok aku tidak bisa ikut. Tapi, aku sudah siap kalau harus berhenti berpura-pura." Kali ini, tanpa terlalu banyak berpikir, ia menekan tombol kirim. Tanda centang biru muncul beberapa detik kemudian. Dadanya berdegup kencang, tapi ada bagian kecil di dalam yang terasa lega, seolah pintu kecil baru saja terbuka. Tidak lama, balasan Fikri masuk. "Aku mengerti. Kamu tidak perlu minta maaf. Fokus jaga dirimu dulu. Kalau kamu siap, kabari aku. Aku tidak akan diam lagi." Salwa menghela napas. Kata-kata, "tidak akan diam lagi," melayang lama di pikirannya. Selama ini, ia terbiasa menyembunyikan luka agar rumah tetap terlihat baik-baik saja. Mendadak ia sadar, yang membuat rumah terlihat utuh mungkin justru retakan yang ia tutupi sendirian. Ia melangkah ke dapur,
menyiapkan sarapan. Nasi digoreng dengan bumbu sederhana, telur didadar tipis. Sambil memasak, ia memikirkan rencana hari itu. Ia tahu, setelah tamparan semalam, Revan akan berpura-pura seolah semua normal. Begitulah biasanya. Dan ia, seperti peran yang sudah dihafal, akan menanggapi dengan diam. Suara pintu kamar terbuka. Revan keluar dengan wajah segar sehabis mandi. Ia mencium sekilas aroma nasi goreng. Pagi, sapa Salwa hati-hati. Pagi, jawab Revan datar, duduk di meja makan. Kopi hitam. Jangan lupa. Salwa mengangguk, menyiapkan kopi. Saat ia meletakkan cangkir di depan suaminya, pandangannya secara refleks melirik ke arah ibu jarinya sendiri yang memegang pegangan cangkir. Dulu, setiap kali ia menyajikan kopi, Revan kadang menggenggam tangannya sebentar, bergurau kecil. Sekarang, yang ada hanya dengusan pelan. Aku tidak masuk kerja hari ini, kata Revan sambil mengaduk kopi. Sakit, Mas? Tanya Salwa. Tidak, jawabnya. Ada laporan yang bisa kukerjakan dari rumah. Malam ini mungkin ada teman datang. Baik, Salwa hanya mengiyakan. Beberapa saat mereka makan dalam diam. Tiba-tiba Revan menatap wajah Salwa lebih lama. Kenapa pipimu tebal banget bedaknya? Tanyanya. Salwa menahan napas. Cuma biar tidak terlalu pucat. Mas, ia berusaha santai. Kemarin agak pusing. Revan mendengus kecil, tampak tidak tertarik mengorek lebih jauh. Entah ia benar-benar tidak menyadari bekas tangannya sendiri, atau pura-pura tidak melihat karena terlalu sulit menghadapi cerminan itu. Setelah sarapan, Salwa mencuci piring. Ketika sedang membilas piring terakhir, suara motor berhenti di depan rumah. Ia menoleh lewat jendela kecil, melihat sosok perempuan parubaya turun dengan tas jinjing besar. Ibu datang, gumamnya. Benar saja, beberapa detik kemudian terdengar suara salam dan pintu dibuka. Assalamualaikum, suara Bu Rasti memenuhi rumah. Waalaikumsalam, balas Revan dan Salwa hampir bersamaan. Salwa buru-buru mengeringkan tangan, menyambut di ruang tamu. Ibu, tidak kabari dulu? Tanya Salwa, berusaha tersenyum. Emang harus lapor dulu kalau mau ke rumah anak sendiri? Bu Rasti membalas, setengah bergurau, setengah serius. Ibu pikir, hari ini bisa bantu bersih-bersih. Kasihan anak ibu kerja keras, pulang mungkin capek. Rumah perlu tangan tambahan. Kalimat itu menyusup tajam. Seolah rumah selama ini berantakan jika tanpa bantuan Bu Rasti, seolah Salwa tidak cukup. Namun ia hanya tersenyum, menawari minum. Minum teh saja, Bu? Tanyanya. Boleh, tapi jangan terlalu manis. Jawab Bu Rasti, meniru kalimat Revan tadi pagi tanpa sadar. Di sela-sela obrolan ringan, Bu Rasti memperhatikan wajah menantunya. Mata perempuan tua itu menyipit sedikit. Kamu kurang tidur? Tanyanya. Matamu sembab. Salwa refleks menyentuh sudut matanya. Mungkin karena semalam kebanyakan menatap layar. Bu, ia mencari alasan. Kebetulan ada tugas les yang harus disiapkan. Bu Rasti mengangguk sambil menata tasnya. Perempuan sekarang itu ya, komentarnya. Semua dikaitkan kerja. Padahal tugas utama di rumah. Kamu jangan terlalu sibuk dengan murid-muridmu itu. Lupa urus suami. Kata-kata itu dibarengi tatapan sekilas ke arah Revan, seolah menyiratkan sesuatu. Salwa hanya mengiyakan. Ia sudah sering mendengar kalimat sejenis. Yang mengganggunya bukan hanya isi, tapi juga kenyataan bahwa semua tanggung jawab rumah memang sudah ia penuhi, tapi tetap saja yang dilihat sisi yang kurang. Siang hari, saat Salwa di dapur menyiapkan makan, Bu Rasti menyusul. Ia berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan. Kamu kemarin ribut lagi sama Revan? Tanya Bu Rasti tiba-tiba. Sendok di tangan Salwa hampir terjatuh. Kok ibu tanya begitu? Elaknya. Tadi malam dia telepon sebentar. Jawab Bu Rasti. Katanya kamu keras kepala soal urusan keluar rumah. Apa susahnya sih nurut? Suami melarang. Ya sudah. Nanti kalau ayahmu tahu kamu sering membantah suami, dia sedih. Kalimat itu menghantam. Salwa ingin berkata bahwa ayahnya justru akan sedih kalau tahu anaknya hidup dalam cengkeraman takut. Tapi kalimat itu ia telan. Aku hanya ingin menjenguk sebentar, Bu, ucapnya pelan. Ayah lagi sakit. Ya sudah,
Doakan dari jauh, sahut Bu Rasti. Kalau kamu terlalu sering ke sana, kamu akan lupa siapa keluargamu sekarang. Ingat, setelah menikah, kamu milik suami. Lagi-lagi kalimat itu. Milik suami. Salwa menggenggam gagang panci kuat-kuat, menahan agar suaranya tetap halus. Saya tetap merasa bagian dari keluarga ayah. Bu, katanya. Doa anak untuk orang tua tidak putus hanya karena akad nikah. Bu Rasti mendengus pelan, lalu mengubah topik. Omong-omong, pipi kamu seperti agak bengkak. Kamu alergi sesuatu. Salwa tahu, bedak tidak sepenuhnya menutup lebam. Ia memilih jalan aman. Mungkin karena gigitan serangga. Bu, katanya. Nanti saya oles salep. Jaga kesehatan, dong, komentar Bu Rasti. Jangan sampai suami muak lihat istri tidak terurus. Kalimat itu menempel seperti noda. Salwa tidak membantah. Di rumah ini, membantah seringkali dianggap sama dengan membakar bensin di samping percikan api. Siang menjelang sore, ketika Bu Rasti tertidur di kamar tamu dan Revan sibuk dengan laptop di ruang tengah, Salwa duduk di pojok kamar, membuka kembali folder foto di ponselnya. Ia menatap gambar wajahnya sendiri dengan lebam di pipi, lalu menggulir foto-foto lain yang ia ambil beberapa bulan terakhir. Memar di lengan, garis merah di pergelangan tangan, semuanya ia beri nama sederhana, jangan lupa 1, jangan lupa 2. Di antara foto itu, ada satu folder khusus berisi rekaman suara. Ia menekan salah satunya. Terdengar suara Revan yang marah beberapa minggu lalu, menuduhnya mengulur waktu ketika memasak. Istri macam apa yang selalu punya alasan? Suara dalam rekaman menggaung di kamar yang sepi. Kalau laki-laki lain, mungkin sudah kamu diceraikan dari dulu. Salwa mematikan rekaman, dadanya sesak. Lalu ia membuka pesan dari Fikri yang dikirim pagi tadi. Kalau kamu siap, kabari aku. Aku tidak akan diam lagi. Tanpa pikir panjang, ia mulai mengetik. Kak, bisa datang besok pagi? Jangan bilang siapa-siapa dulu. Aku ingin bicara di rumah. Maaf merepotkan. Balasan datang cepat. Baik, aku datang. Kamu tidak merepotkan. Kamu adikku, bukan beban. Kalimat terakhir itu membuat air mata Salwa mengalir tanpa suara. Betapa jarangnya ia mendengar dirinya disebut, bukan beban, belakangan ini. Bukan beban, ia mengulang dalam hati. Kalau aku bukan beban, aku berhak untuk berhenti ditampar, kan? Tidak ada jawaban verbal, tapi ada ketenangan kecil yang muncul. Ia menatap sekeliling kamar, sprei yang mulai pudar, lemari kayu yang sedikit mengelupas, foto pernikahannya dengan Revan yang tergantung di dinding. Di foto itu, mereka tersenyum lebar, mata Salwa berbinar. Perempuan di foto itu, gumamnya, tidak menikah untuk menjadi samsak. Malam nanti, ia sudah tahu, ia akan memasak ayam bakar. Bukan karena ingin menebus kesalahan, seperti kata Bu Rasti, tapi karena ada rencana lain yang mulai disusun. Rencana yang akan membuat meja makan kecil di ruang tengah menjadi saksi, bukan lagi panggung sandiwara. Di luar kamar, suara sendok dan piring terdengar ketika Bu Rasti bangun dan berbicara dengan anaknya. Salwa menutup folder foto, menyimpan ponsel, dan berdiri. Ia masih perempuan yang sama, lembut, mudah meminta maaf. Tapi di balik diamnya, kini ada sesuatu yang berbeda, sebuah tekad yang pelan-pelan mengeras. Ia tidak akan membiarkan tamparan menjadi bahasa yang dibiarkan tanpa balasan, meski balasan itu bukan tangan, melainkan keberanian membawa kebenaran ke atas meja. Malam menjelang lagi. Setelah seharian mengurus rumah dan melayani Bu Rasti yang tak henti memberi komentar, Salwa akhirnya punya waktu sendirian di kamar. Revan duduk di ruang tengah menonton video di ponsel dengan headset, sementara Bu Rasti sibuk mengobrol lewat telepon dengan kerabatnya. Salwa duduk bersila di lantai, punggung bersandar pada ranjang. Lampu kamar redup, hanya temaram kuning yang jatuh di wajahnya. Ia mengambil ponsel, membuka galeri, lalu menatap lagi foto lebam di pipinya yang tadi pagi ia ambil ulang sebelum menutup dengan bedak. Di bawah foto itu, ada tombol kecil bertuliskan, bagikan. Salwa menatap tombol itu lama, seolah di sanalah ujung keberaniannya berkumpul. Ia membuka aplikasi pesan, memilih kontak bernama Kak Fikri. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengirim foto itu, disertai kalimat pendek. Ini sebabnya aku mungkin tidak bisa datang.
Aku tidak mau terus begini. Pesan terkirim. Beberapa detik terasa begitu panjang, lalu balasan datang. Innalillah, Sal, ini terbaru. Iya, jawab Salwa. Semalam. Tidak lama, ponselnya berdering. Fikri menelepon. Assalamualaikum. Suara kakaknya terdengar berat. Waalaikumsalam, jawab Salwa, menahan agar suaranya tidak bergetar. Kenapa kamu tidak bilang sejak dulu kondisinya separah ini? Tanya Fikri tanpa basa-basi. Salwa menarik napas. Aku takut, Kak. Aku malu. Dan, aku tidak ingin kakak langsung marah ke Revan. Aku masih berharap dia berubah. Perubahan tidak datang dari tamparan yang berulang. Suara Fikri mengeras, lalu melembut lagi. Dengarkan, Sal. Ini sudah masuk kategori kekerasan. Kalau kamu tidak berhenti menutupinya, suatu hari mungkin bukan hanya pipimu yang lebam. Kata-kata itu membuat Salwa diam. Ia tahu kakaknya tidak melebih-lebihkan. Jadi kakak harus bagaimana? Tanyanya pelan. Besok pagi, aku datang ke rumah, jawab Fikri. Kita bicara bertiga. Kalau bisa, aku ingin ada saksi lain yang netral. Aku sudah hubungi teman yang kerja di lembaga pendampingan perempuan. Dia beri beberapa saran. Salwa merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Revan pasti marah besar kalau tahu kakak datang membicarakan ini, ujarnya. Apalagi kalau ada orang lain dilibatkan. Justru itu, sahut Fikri. Selama ini dia merasa bebas karena semua tertutup. Begitu ada mata lain yang melihat, dia tahu kalau tindakannya punya konsekuensi. Ada hening sebentar sebelum Salwa bertanya. Lalu, apa rencananya? Fikri menjelaskan pelan. Besok ia akan datang pagi hari, sebelum Revan benar-benar memulai aktivitasnya. Namun ia tidak akan langsung memaki atau mengancam. Ia akan membawa map berisi foto-foto lebam yang sudah pernah dikirim Salwa, juga catatan singkat kronologi yang ia susun berdasarkan cerita adiknya. Aku tidak akan langsung bawa polis, katanya. Aku ingin beri dia pilihan, berubah dengan serius, atau biarkan hukum yang bicara. Tapi keputusan untuk tetap tinggal atau pergi tetap di tanganmu. Tugas kakak hanya memastikan kamu tidak sendirian. Salwa menggigit bibir. Kalau aku belum siap menentukan, aku masih bingung. Tidak apa, jawab Fikri. Yang penting kamu siap untuk satu hal dulu. Mengakui di depan orang lain bahwa yang terjadi padamu bukan hal kecil, atau pelajaran, tapi kekerasan. Setelah itu, langkah berikutnya akan lebih jelas. Mereka mengakhiri telepon dengan doa singkat. Selesai menutup panggilan, Salwa duduk memeluk lutut, memandangi lantai. Di luar kamar, suara tawa kecil dari televisi terdengar. Kontras dengan berat di dadanya. Beberapa saat kemudian, Revan masuk kamar. Ia menaruh ponsel di meja dan mulai mengganti baju. Besok ibu pulang setelah zuhur, katanya tanpa menatap. Katanya ada pengajian di kompleksnya. Salwa mengangguk. Baik, Mas. Besok kamu masak yang enak, lanjutnya. Sudah lama kita tidak makan ayam bakar bumbu kecap buatanmu. Kata, ayam bakar, membuat Salwa tersentak kecil. Seolah semesta menempatkan satu bahan penting ke dalam rencana yang baru saja ia dengar dari Fikri. Insya Allah, bisa, sahutnya. Revan duduk di tepi ranjang, menatapnya singkat. Tentang semalam, ia membuka percakapan, membuat Salwa refleks menahan napas. Kalau kamu tidak keras kepala soal izin, itu tidak akan terjadi. Kamu tahu kan, aku tidak suka diabaikan. Kalimat itu terdengar seperti permintaan maaf, tapi sebenarnya bukan. Lebih seperti justifikasi. Aku mengerti, jawab Salwa pendek. Ia tidak ingin memperpanjang. Di dalam kepalanya, kalimat Fikri terngiang, akui dulu bahwa ini kekerasan. Intinya, besok kamu di rumah, kata Revan menutup topik. Kalau kakakmu tanya, bilang saja suamimu belum mengizinkan. Itu hakku sebagai suami. Salwa menunduk. Baik, Mas. Setelah Revan tertidur, Salwa kembali menyalakan layar ponsel. Ia menulis pesan baru. Kak, besok aku akan masak ayam bakar kesukaannya. Biar semua tampak biasa. Datanglah kira-kira jam 9. Kalau lihat pintu terbuka, masuk saja. Aku akan pastikan kamu menemukan seseorang di meja makan.
Fikri membalas singkat, mengerti. Tidur, Sal. Kamu butuh tenaga. Pagi berikutnya, rumah kecil itu dipenuhi aroma bawang putih, kecap manis, dan ayam yang dibakar di atas panggangan kecil. Salwa bangun lebih awal, mengulek bumbu dengan gerakan teratur. Tangannya cekatan, seolah memasak untuk perayaan, padahal di dalam dadanya gelombang naik turun. Bu Rasti bangun dan berjalan ke dapur, mengendus udara. Wah, harum sekali, komentarnya. Ada apa? Ulang tahun siapa? Revan ingin ayam bakar, Bu, jawab Salwa. Mumpung ibu ada, saya sekalian masak banyak. Bu Rasti tersenyum tipis. Bagus, begitu. Suami memang harus dimanjakan. Jaga perasaan laki-laki, nanti rumah adem. Kamu jangan ulangi lagi sikap keras kepala kemarin. Salwa hanya mengangguk. Ia tidak berniat memulai perang kata. Bukan hari ini. Hari ini ia butuh semua orang merasa nyaman dan tidak curiga. Setelah ayam matang, ia menata meja makan dengan rapi. Nasi hangat dalam dandang kecil, lalapan, sambal, dan piring-piring bersih tersusun di atas taplak berwarna krem. Jam di dinding menunjukkan pukul 8.45. Hatinya berdegup semakin cepat. Revan keluar kamar dengan kaos santai dan celana pendek rumah. Ia menghirup aroma ayam bakar dan tersenyum puas. Wah, ini baru istri, katanya, seolah lupa tamparan 12 jam lalu. Baguslah kamu sadar. Salwa menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia hanya menjawab, semoga Mas suka, sambil menyekat tangan di celemek. Ibu mana? Tanya Revan. Barusan mandi, Mas, jawab Salwa. Sebentar lagi keluar. Suara bel pintu tiba-tiba berbunyi. Satu kali, pendek. Salwa spontan menoleh ke jam dinding. Tepat pukul 9. Jantungnya melompat. Siapa itu? Tanya Revan. Mungkin penjual atau tetangga, sahut Salwa. Biar saya lihat. Ia berjalan ke pintu dengan langkah yang berusaha senormal mungkin. Ketika membuka, ia menemukan Fikri berdiri dengan tas selempang dan map coklat di tangan. Wajah kakaknya tampak tenang, tapi sorot matanya serius. Assalamualaikum, sapa Fikri pelan. Waalaikumsalam, jawab Salwa, merasakan tenggorokannya mengering. Boleh kakak masuk? Tanya Fikri, suaranya sengaja dibuat biasa, seolah ini kunjungan keluarga seperti biasanya. Silakan, Kak, sahut Salwa. Ia menyingkir, memberi jalan. Revan melongok dari ruang makan ketika mendengar suara. Ekspresinya berubah ketika melihat siapa yang datang. Oh, Mas Fikri, ucapnya, memaksa senyum. Kok mendadak? Rindu nasi buatan adik, jawab Fikri santai. Kebetulan tadi lewat, sekalian mampir. Boleh sarapan bareng? Revan menatap sejenak, seperti menimbang. Lalu, mungkin karena mengira ia bisa tetap mengontrol situasi, ia mengangguk. Ya sudah, sekalian, katanya. Lagi ada ayam bakar nih. Bu Rasti keluar dari kamar tamu sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Wah, siapa ini? Tanyanya, lalu tersenyum ketika menyadari. Mas Fikri? Sudah lama tidak ke sini. Iya, Tante, salam Fikri sopan. Maaf datang tiba-tiba. Suasana tampak akrab. Mereka duduk di meja makan. Salwa menuangkan teh dan menambah nasi di piring. Di dalam dadanya, perasaan campur aduk. Takut, lega, bersalah, tapi juga ada secercah harapan. Ketika semua sudah duduk, Fikri meletakkan map coklat di sebelah piringnya, tidak disembunyikan. Revan melirik sebentar, keningnya berkerut. Apa itu, Mas? Tanyanya. Fikri tersenyum tipis. Nanti kita lihat bersama, katanya. Sebelum makan, boleh aku ajak bicara sebentar? Tidak lama. Suasana mendadak menegang tipis. Bu Rasti dan Revan saling pandang. Salwa menarik kursi dan duduk perlahan, meremas ujung rok di bawah meja. Pagi yang seharusnya diisi dengan suara sendok dan tawa ringan berubah pelan menjadi panggung kecil. Ayam bakar yang harum menunggu di piring, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari makanan yang akan dihidangkan. Kebenaran yang selama ini disimpan di ponsel, siap keluar dari map coklat di meja makan. Uap hangat dari nasi mengepul pelan. Ayam bakar berkilat oleh olesan kecap, mengeluarkan aroma yang biasanya membuat Revan otomatis tersenyum.
Tapi pagi itu, senyum di wajahnya hanya setengah hati. Pandangannya terarah pada map coklat di sisi piring Fikri. "Mas, sebelum makan boleh kita bicara sebentar?" Suara Fikri tenang, namun tegas. "Bicara apa?" Revan mencoba tertawa. "Ini kan rumah saya, bukan kantor. Santai saja." "Justru karena ini rumahmu," jawab Fikri pelan, menatap matanya, "kita perlu membicarakan apa yang terjadi di dalamnya." Bu Rasti mengerutkan kening. "Kok bahasanya berat sekali?" komentarnya. "Kalau mau bicara, nanti saja setelah makan. Orang lapar susah diajak tenang." "Kalau ditunda, saya takut ada yang mengurungkan niat," kata Fikri. "Saya tidak mau datang hanya untuk basa-basi." Salwa duduk di ujung meja, jari jemarinya meremas ujung taplak. Detak jantungnya terdengar sampai telinga sendiri. Ia melirik ke arah map itu, tahu persis isinya. Foto-foto lebam, tangkapan layar pesan, dan beberapa catatan kronologi yang semalam ia kirimkan. Revan menyandarkan tubuh ke kursi, menyilangkan tangan di dada. "Baik," katanya, berusaha terdengar santai. "Kamu tamu, tapi juga kakak ipar. Silakan bicara." "Aku dengar." Fikri mengangguk. Ia membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas foto. Satu persatu ia letakkan di atas meja makan, tepat di tengah, di mana semua mata bisa melihat. Di foto pertama, terlihat wajah Salwa dengan lebam di pipi. Di foto kedua, memar di lengannya. Di foto ketiga, garis merah di pergelangan tangan. Semua diambil di sudut rumah yang sama, dengan pencahayaan yang tidak bisa dibantah. Bu Rasti menutup mulutnya spontan. "Astagfirullah, ini apa?" Suaranya tercekat. Revan membeku. Nafasnya memburu. "Ini, Tante," ujar Fikri tenang, "rekam jejak apa yang terjadi di rumah ini. Sebagian besar dibuat Salwa, sebagian saya simpan. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk berjaga-jaga jika suatu hari ia tiba-tiba diam selamanya." Ruangan mendadak terasa sempit. Suara motor di luar, kicau burung di pohon depan, semua terdengar sayup. "Mas," lanjut Fikri, menatap langsung pada Revan. "Kamu tahu ini termasuk kekerasan, kan? Bukan pelajaran, bukan teguran. Hukum di negara ini jelas soal itu. Tamparan, ancaman, bentakan yang disertai kekerasan, semua ada konsekuensinya." Revan merengut. "Tunggu," katanya, berusaha menguasai keadaan. "Kamu tidak bisa begitu saja menuduh. Foto bisa saja hasil jatuh, terbentur. Kalau jatuh, biasanya orang datang minta tolong, bukan kirim foto sambil menangis," potong Fikri lembut. Ia mengeluarkan selembar kertas lain. "Ini rangkuman pesan yang selama ini Salwa kirim ke saya. Termasuk pesan semalam." Ia membaca pelan. "Semalam dia tampar lagi hanya karena aku minta izin menjenguk ayah. Aku takut, Kak. Tapi aku juga takut makin parah kalau aku terus diam." Suara Fikri bergetar sedikit saat mengutip. Salwa menunduk, air mata kembali mengalir. Ia merasa malu, tapi juga anehnya lega. Kata-kata yang selama ini hanya keluar lewat layar kini diucapkan di hadapan orang yang harus mendengarnya. "Kamu mengadukan rumah tanggamu ke orang luar?" Revan menatap Salwa tajam. "Berarti semua ini kamu yang mulai." Salwa mengangkat wajah, untuk pertama kalinya menatap balik tanpa menghindar. "Kalau orang yang di dalam rumah tidak mau mendengar," ucapnya pelan, "aku butuh orang luar agar aku tetap waras." Kalimat sederhana itu seperti menampar balik. Revan membuka mulut, tapi tidak ada kalimat keluar. Bu Rasti melihat foto-foto itu lagi, lalu menoleh ke anaknya. "Lan," suaranya melemah, "ini benar tanganmu yang?" Revan mendengus, separuh marah, separuh defensif. Ibu juga tahu, kadang perempuan perlu ditegasin. Kalau dia dibiarkan, nanti kelewatan. Aku tidak pernah memukulinya sampai babak belur. Hanya menampar sekali dua kali untuk mengingatkan." Fikri menghela napas panjang. "Sekali dua kali yang kau anggap biasa," ujarnya, "bisa jadi awal dari sekali lagi yang membuat orang tidak bangun lagi. Aku tidak mau menunggu sampai itu terjadi pada adikku." Ia meraih ponsel dari tas, menyalakan rekaman suara. Terdengar suara Revan dari beberapa waktu lalu. Berteriak, memaki, diakhiri suara benda terbentur.
Aku rekam dengan seizin Salwa, jelas Fikri. Ini bukti lain. Kalau kubawa ke kantor polisi, mereka akan dengar ini juga. Revan merengut. Jadi kamu datang mau mengancam? Suaranya mulai meninggi. Bukan mengancam, jawab Fikri, tetap tenang. Aku datang membawa pilihan. Ia merapikan lembaran di atas meja, lalu menatap satu persatu. Pilihan pertama, ia menjelaskan, semua bukti ini kita bawa ke pihak berwenang. Kamu berurusan dengan hukum, dan Salwa akan saya bawa keluar hari ini juga, entah siap atau tidak. Ruangan hening. Bu Rasti menelan ludah. Pilihan kedua, lanjut Fikri, kamu akui ini salahmu, kamu buat pernyataan tertulis tidak akan menyentuhnya lagi dengan kekerasan, kamu mau ikut konseling dan pendampingan, dan kamu bersedia kalau Salwa memilih pulang ke rumah orang tuanya sementara waktu untuk memulihkan diri. Mata Revan membelalak. Jadi bagaimanapun aku kehilangan istri hari ini. Ia tertawa miring, getir. Hebat. Adikmu benar-benar pintar mengatur skenario. Ini bukan skenario. Salwa akhirnya bicara lagi, suaranya pelan tapi tegas. Ini cara terakhirku menyelamatkan diriku. Ia menggenggam tepi kursi. Aku tidak meminta Kak Fikri datang untuk menghancurkanmu. Mas, lanjutnya. Kalau aku mau menghancurkan, aku bisa diam-diam lapor polisi tanpa peringatan. Tapi aku masih memilih memberi jalan agar kita tidak putus muka di depan orang banyak. Kakak kesini karena aku minta. Revan menatapnya lama, seolah baru melihat istrinya dari sudut yang belum pernah ia sadari. Perempuan yang biasanya selalu mengatakan, terserah mas, kini duduk dengan punggung lebih tegak, menahan air mata tapi tidak menahan kata. Jadi, kamu ingin apa? Suara Revan melemah. Salwa menarik napas dalam. Aku ingin berhenti hidup dalam takut, jawabnya. Aku ingin pulang dulu ke rumah ayah. Bukan untuk lari, tapi untuk menyembuhkan badan dan hati. Setelah itu, baru aku bisa memutuskan, apakah aku masih sanggup berjalan lagi di sampingmu atau tidak. Bu Rasti mengangkat tangan, suaranya panik. Kamu mau tinggalkan suami? Begitu saja? Orang akan bicara, menuduhmu istri durhaka. Lebih durhaka mana, Bu? Salwa menatap mertua, istri yang melindungi dirinya agar tidak terus dipukul. Atau istri yang pura-pura baik-baik saja padahal hatinya penuh takut setiap suami pulang. Bu Rasti terdiam. Kata-kata itu tidak bernada kasar, tapi berat. Fikri mengeluarkan selembar kertas kosong dan pena. Aku tidak ingin memanjangkan, katanya. Lan, pilihannya jelas. Aku tidak minta jawaban sekarang juga, tapi sebelum aku pergi hari ini, kamu harus memutuskan. Kalau kamu memilih pilihan kedua, kita buat pernyataan di sini, sekarang. Kalau tidak, kita berangkat bersama ke kantor polisi. Revan menatap map, menatap foto, lalu menatap tangannya sendiri. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia mengusap wajah, menghela napas panjang, seolah seluruh keberanian palsu yang ia bangun selama ini runtuh pelan. Berikan kertas itu, ucapnya akhirnya, suara parau. Aku tidak mau adikmu melihatku dibawa polisi di depan rumah. Salwa menutup mata, air matanya mengalir lagi. Bukan karena kasihan, tapi karena rasa lega bercampur sedih. Keputusan pertama sudah diambil. Pagi itu, di atas meja makan yang dihiasi ayam bakar, Revan menunduk menulis pernyataan tertulis, mengakui pernah melakukan kekerasan, berjanji tidak mengulang, bersedia mengikuti konseling, dan tidak melarang Salwa pulang ke rumah ayah untuk sementara. Bu Rasti menandatangani sebagai saksi, Fikri juga. Salwa hanya menyaksikan, memeluk dirinya sendiri. Setiap goresan pena di atas kertas seperti garis baru yang memisahkan masa lalu dengan sesuatu yang belum sepenuhnya bisa disebut masa depan. Di luar, ayam bakar mulai mendingin, kulitnya mengering pelan. Tak seorang pun menyentuhnya sampai kalimat terakhir di kertas tertulis. Dan ketika pena akhirnya diletakkan, suara hanya tinggal suara detak jam dinding yang terus berjalan, seolah mengingatkan, waktu tidak menunggu siapapun yang terlalu lama ragu. Selesai tanda tangan pernyataan, suasana rumah seperti habis dilalui angin besar. Tidak ada yang benar-benar berbicara selama beberapa menit. Hanya bunyi sendok yang disentuh Salwa pelan ketika ia membereskan piring yang bahkan belum tersentuh. Ayam bakar tinggal jadi aroma. Tidak ada yang punya selera makan.
Fikri melipat kertas pernyataan dengan hati-hati, memasukkannya ke plastik bening, lalu ke dalam map lagi. Aku akan simpan satu salinan, katanya, suaranya datar tapi lembut. Satu lagi kalau perlu bisa kita titipkan ke lembaga pendampingan. Ini untuk jaga-jaga, bukan untuk menggantung ancaman di atas kepala, tapi supaya tidak ada yang pura-pura lupa. Revan mengangguk pelan, mata menatap meja. Kesombongan yang tadi pagi ia tunjukkan perlahan luntur. Ia seperti orang yang baru sadar sedang berdiri di pinggir tebing, menatap ke bawah, menyadari betapa dekatnya jurang. Bu Rasti duduk terpaku, jemarinya meremas ujung kerudung. Sesekali ia melirik foto-foto yang sudah disusun rapi lagi. Mata tuanya basah, tapi ia belum mengucap maaf, entah pada siapa. Salwa, yang sejak tadi hanya menjadi pusat semua pembicaraan tanpa banyak bicara, akhirnya menarik napas panjang. Kak, ia menoleh pada Fikri, aku boleh minta tolong? Apa saja? Jawab Fikri cepat. Bolehkah? Sore ini aku ikut kakak pulang. Tanyanya, suaranya lembut namun jelas. Bukan untuk kabur. Aku hanya butuh tempat yang tidak membuatku takut setiap ada suara pintu dibuka. Revan spontan mengangkat wajah. Kamu mau pergi hari ini juga? Matanya memerah. Salwa menatapnya, ada sedih di sana, tapi juga ketegasan yang baru. Mas, sudah lama aku bilang aku lelah, ucapnya. Tapi baru kali ini ada orang lain yang ikut mendengar. Kalau aku tetap tinggal seolah semua baik-baik saja, semua yang terjadi tadi di meja makan hanya akan jadi drama sehari. Aku tidak mau begitu. Fikri mengangguk pelan, seolah mengkonfirmasi. Aku bisa tunggu sampai kamu siap, katanya. Tapi kalau kamu sudah minta hari ini, aku lebih tenang. Bu Rasti bersuara akhirnya. Salwa, panggilnya. Kamu yakin? Orang-orang akan bertanya. Mereka akan bilang kamu meninggalkan suami. Apa kamu sanggup? Salwa memejamkan mata sejenak, lalu menggeleng kecil. Orang-orang sudah lama bertanya, Bu, jawabnya. Bertanya kenapa mereka sering mendengar suara bentakan dari rumah ini. Mereka mungkin tidak berkata langsung, tapi tembok punya telinga, tetangga juga. Kali ini, kalau mereka bertanya kenapa aku pergi, aku akan jawab, karena aku berhenti diam. Ruangan hening lagi. Kalimat itu menggantung, tidak tinggi, tapi cukup kuat. Fikri berdiri. Kalau begitu, aku pulang dulu sebentar, katanya. Nanti siang aku kembali dengan mobil. Kita bawa koper yang perlu saja. Ia menatap Revan. Aku harap, ketika aku kembali, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada drama. Kalau aku dengar Salwa dipaksa bertahan, perjanjian ini akan punya halaman lanjutan di tempat lain. Revan menelan ludah. Aku tidak akan menyentuhnya, ujarnya lirih. Aku butuh waktu juga, Mas. Kita semua butuh, sahut Fikri singkat. Setelah Fikri pergi, rumah seperti mengempis. Bu Rasti masuk ke kamar tamu tanpa banyak kata. Revan dan Salwa tinggal berdua di ruang tengah. Udara di antara mereka penuh kenangan, luka, juga harapan samar. Kamu benar-benar akan pergi? Tanya Revan. Kali ini nadanya bukan marah, melainkan takut. Aku akan pulang ke ayah dulu, jawab Salwa. Kalau aku tetap di sini, setiap kali kamu mendekat, aku tidak tahu yang datang adalah tangan yang menolong atau tangan yang menampar. Aku butuh ruang untuk belajar percaya lagi, entah nanti padamu, entah hanya pada diriku sendiri. Revan mengusap wajahnya. Aku tidak pernah bermaksud sejauh ini. Suaranya pecah. Awalnya hanya karena emosi. Aku pikir, semua suami begitu. Bukan semua, koreksi Salwa lembut. Mungkin banyak, tapi bukan semua. Dan tidak ada satupun yang dibenarkan. Ia berdiri, melangkah ke kamar. Di sana, ia mengeluarkan koper kecil dari bawah ranjang. Koper yang dulu ia pakai membawa baju ketika pertama kali pindah ke rumah ini sebagai pengantin baru. Ia tersenyum miris ketika menyadari betapa berbeda isi hatinya sekarang. Satu persatu ia masukkan pakaian seperlunya, beberapa buku, mukena, dan ponsel bersama charger. Di atas semuanya, ia meletakkan catatan kecil yang selama ini menjadi tempatnya menuangkan isi hati. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi sebagai pengingat jejak. Ketika ia keluar membawa koper yang sudah tertutup,
Bu Rasti berdiri di ambang pintu kamar tamu, menatap. Kamu marah sama ibu? Tanya mertua itu pelan, nada suaranya tidak lagi setajam biasanya. Salwa menggeleng. Aku, kecewa, jawabnya jujur. Tapi aku juga tahu, mungkin ibu tidak pernah belajar bahwa sayang tidak harus selalu dibela meski salah. Bu Rasti menghela napas. Garis wajahnya yang letih tampak lebih jelas. Ibu tidak terbiasa melihat anaknya ditegur orang, katanya. Jadi ibu pilih membela meski tahu dalam hati, kadang dia kebablasan. Mungkin kalau ibu dulu berani marah ketika dia kecil, tangan itu tidak akan sering terangkat sekarang. Kalimat itu datang terlambat, tapi tetap terasa seperti pengakuan. Salwa tersenyum kecil. Kalau suatu hari aku kembali, ucapnya, aku berharap ibu menyelamatkanku juga, bukan hanya anak ibu. Mata Bu Rasti basah. Ia mengangguk kecil, seolah menelan sesuatu yang padat. Hati-hati di jalan, katanya lirih. Salam untuk ayahmu. Siang, Fikri datang dengan mobil kecil. Ia membantu mengangkat koper. Sementara Revan berdiri di teras, resah. Tetangga yang lewat pura-pura tidak melihat, tapi pandangan mereka memanjang. Sebelum masuk mobil, Salwa menghampiri suaminya. Mas, panggilnya. Revan menoleh, mata merah. Ini bukan hukuman, kata Salwa. Ini jeda. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, bukan cuma karena takut pada kakakku atau polisi, kamu punya waktu sekarang. Kalau nanti Allah memang menulis kita kembali bersama, kita bertemu sebagai dua orang yang sama-sama mau belajar, bukan satu yang memukul dan satu yang memaafkan tanpa batas. Ia mengulurkan tangan. Revan menggenggamnya, menunduk, menempelkan kening di punggung tangan itu, menangis tanpa suara. Maaf, bisiknya berulang-ulang, maaf. Salwa membiarkan beberapa detik, lalu perlahan menarik tangannya. Ia berbalik, masuk mobil. Ketika kendaraan itu melaju pelan keluar gang, ia menoleh sekali lagi ke rumah yang perlahan mengecil. Dulu aku datang ke sana dengan harapan, gumamnya. Kali ini aku pergi dengan keberanian. Semoga suatu hari, kalau aku kembali, aku tidak membawa ketakutan. Di sampingnya, Fikri mengemudi dalam diam, memberi ruang. Di bangku belakang, koper kecil terbaring, membawa sebagian barang. Sisanya tinggal di rumah, tapi kali ini, jiwa Salwa tidak tertinggal di sana. Rumah ayah Salwa berada di kampung yang lebih tenang, dengan halaman kecil dan pohon jambu yang sudah ada sejak mereka kecil. Ketika mobil memasuki halaman, Pak Ridwan, ayah Salwa dan Fikri, sudah duduk di kursi kayu, menunggu. Assalamualaikum, suara Salwa bergetar ketika turun dari mobil. Waalaikumsalam, jawab Pak Ridwan, berdiri. Langkahnya tidak secepat dulu, tapi pelukannya tetap hangat. Ia memeluk putrinya erat. Ayah, maaf baru datang sekarang, bisik Salwa di pelukan. Yang penting kamu pulang hidup-hidup, jawab Pak Ridwan lirih, kalimatnya membuat Salwa tertegun. Seolah lelaki tua itu tahu lebih banyak dari yang dikatakan. Di ruang tamu, mereka duduk bertiga. Fikri menjelaskan singkat apa yang terjadi, tanpa dramatisasi, tapi juga tanpa menutupi. Pak Ridwan mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, sesekali mengusap dada. Ayah tidak akan bilang, kenapa kamu tidak cerita dari dulu, ucapnya setelah penjelasan selesai. Karena ayah tahu, kadang anak tidak cerita bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu sayang untuk membuat orang tua ikut sakit. Sekarang kamu sudah cerita, ayah berterima kasih. Salwa menunduk, air matanya jatuh. Mulai hari ini, lanjut Pak Ridwan, rumah ini bukan tempat kamu sembunyi, tapi tempat kamu menguatkan diri. Kamu boleh menangis, tapi jangan lupa makan. Kamu boleh mengingat, tapi pelan-pelan belajar memaafkan, bukan untuknya dulu, tapi untuk dirimu sendiri. Hari-hari berikutnya, rutinitas Salwa berubah. Ia membantu di rumah, mengurus ayah, dan sesekali masih mengajar beberapa murid les secara daring dari ruang tamu. Malam hari, ia ikut pertemuan online dengan konselor yang dikenalkan Fikri. Di sana, ia mulai belajar bahwa apa yang menimpanya punya nama, kekerasan dalam rumah tangga. Ia juga belajar bahwa rasa bersalah yang sering ia tanggung sebenarnya salah alamat. Di sisi lain, kabar tentang Revan datang lewat Fikri dan, sesekali, pesan singkat dari laki-laki itu sendiri.
Revan benar-benar mengikuti konseling yang disyaratkan dalam perjanjian. Ia mengirim foto dirinya di ruang tunggu lembaga konseling, menulis pendek. Aku tidak minta kamu kasihan. Aku hanya ingin kamu tahu aku berusaha. Kadang, Salwa membaca pesan itu lama sebelum menjawab singkat. Terima kasih sudah berusaha. Ia tidak menambahkan janji apapun. Tidak ada, aku akan kembali segera, atau, aku menunggumu. Hanya apresiasi sederhana atas usaha kecil. Bu Rasti juga beberapa kali menelepon, bukan untuk memaksa Salwa pulang, tapi untuk menanyakan kabar ayahnya. Lalu pelan-pelan belajar mengucap kalimat yang dulu mungkin terasa asing di lidahnya. Kalau dulu ibu terlalu sering membela anak ibu, ucapnya suatu kali, sekarang ibu belajar bagaimana caranya membela menantu tanpa menjatuhkan. Terima kasih sudah mengingatkan ibu, meski lewat cara yang menyakitkan. Kalimat itu membuat Salwa terdiam, lalu tersenyum kecil. Ia menjawab, kita semua sedang belajar, Bu. Bulan berganti. Luka di pipi dan lengan Salwa sudah lama hilang dari kulit, tapi jejaknya masih sesekali muncul di ingatan. Bedanya, kini ketika bayangan tamparan itu muncul, ia tidak lagi menyalahkan dirinya. Ia mengulang kata-kata konselor, kekerasan yang kamu terima tidak mengurangi nilai dirimu. Suatu sore, Salwa duduk di teras rumah ayah, memandangi anak-anak kecil bermain di gang. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Besok, tepat 6 bulan sejak kamu pergi dari rumah. Aku tidak tahu apakah aku pantas meminta apapun. Aku hanya ingin bertanya, bolehkah aku datang ke rumah ayah untuk meminta maaf secara langsung? Kalau kamu tidak siap, katakan saja. Aku akan terima. Pesan itu dari Revan. Salwa membaca perlahan. 6 bulan. Waktu yang terasa sebentar dan lama sekaligus. Selama itu, ia membangun rutinitas baru, menumpahkan sebagian waktunya untuk merawat ayah dan membantu di pengajian ibu-ibu. Ia menulis, ia bercerita, ia mendengar kisah orang lain yang juga pernah melewati hal serupa. Pelan-pelan, ia merasa tidak lagi sendirian. Malamnya, ia berbicara dengan Pak Ridwan dan Fikri tentang pesan itu. Mereka tidak mendesak, hanya mendengarkan. Kalau kamu siap menemui, temui, kata Pak Ridwan. Kalau tidak, tidak apa. Pemaafan tidak harus selalu berarti kembali dalam hubungan yang sama. Kau tidak sedang diadili, Sal, tambah Fikri. Apapun keputusanmu nanti, yang penting kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri. Salwa mengangguk. Malam itu, ia salat istikharah, meminta yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Revan, laki-laki yang pernah ia cintai, menyakitinya, dan kini entah di mana posisinya dalam hidupnya. Keesokan harinya, ia menjawab pesan Revan. Kau boleh datang. Tapi aku tidak menjanjikan apapun selain telinga untuk mendengar dan mulut untuk bicara jujur. Sore, mobil tua berhenti di depan rumah. Revan turun dengan penampilan lebih sederhana dari biasanya. Tidak ada parfum menyengat, tidak ada jam tangan mahal. Hanya wajah yang tampak lebih tirus dan mata yang menyimpan lelah. Ia memberi salam, mencium tangan Pak Ridwan, dan duduk di ruang tamu. Salwa duduk di kursi seberang, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Setelah hening beberapa saat, Revan mulai bicara. Ia bercerita tentang sesi konseling, tentang bagaimana ia dipaksa melihat kembali pola di masa kecilnya, tentang tangan ayahnya yang juga sering terangkat pada ibunya, dan bagaimana tanpa sadar ia mengulang pola itu sebagai sesuatu yang normal. Ternyata, sejak kecil aku menyimpan luka yang tidak pernah kuakui, katanya, suaranya serak. Dan luka itu, bukannya kuobati, malah kuberikan ke orang yang kucintai. Itu kejam sekali. Salwa mendengarkan. Tidak semua yang dikatakan Revan baru, beberapa sudah ia duga. Tapi ada kejujuran yang dulu tidak pernah muncul. Aku tidak datang untuk meminta kamu kembali, lanjut Revan. Aku datang untuk minta izin, melepaskanmu dengan cara yang terhormat, kalau memang itu yang terbaik. Aku tidak mau lagi memaksamu berada di rumah hanya karena takut pada omongan orang. Kalimat itu menjadi twist yang tidak Salwa sangka. Ia kira, Revan akan datang membawa janji manis, memohon kesempatan kedua dengan syarat-syarat. Ternyata, laki-laki itu menawarkan hal yang paling berat bagi egonya, melepas tanpa menahan. Kau ingin cerai? Tanya Salwa pelan.
Aku ingin kamu selamat, jawab Revan. Kalau satu-satunya cara adalah kita berjalan di jalan masing-masing, aku rela. Bukan karena aku tidak sayang lagi. Justru karena aku sayang, tapi aku tidak yakin bisa sepenuhnya menjadi orang yang tidak pernah lagi menyakitimu. Aku akan terus berusaha berubah, tapi aku tidak ingin seluruh proses itu menjadikanmu kelinci percobaan. Air mata Salwa menetes. Ia tidak langsung menjawab. Ia menoleh pada ayahnya, yang menatap lembut, seolah berkata, keputusanmu, nak. Hening beberapa saat, sebelum akhirnya Salwa berkata, aku tidak tahu apakah aku siap kembali ke rumah itu sebagai istri, ucapnya jujur. Setiap sudutnya menyimpan ingatan yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku juga melihat usahamu. Aku menghargai itu. Ia menarik napas. Kalau kau bertanya, apa yang paling baik saat ini? Lanjutnya, jawabanku, mari kita lepaskan status, tapi tidak dendam. Hidupmu lanjutkan, hidupku juga. Kalau suatu hari kita bertemu lagi, biarlah sebagai dua orang yang pernah saling belajar, bukan sebagai musuh. Revan menunduk, bahunya bergetar. Air mata jatuh, tapi kali ini tidak ada ledakan marah, hanya keikhlasan yang pahit. Baik, katanya lirih. Kalau itu keputusanmu, aku terima. Izinkan aku menebus dengan cara lain. Caramu sendiri, jawab Salwa. Mungkin dengan tidak mengulang hal ini pada perempuan lain, dengan bersuara ketika melihat kekerasan, atau dengan menjadi anak yang lebih lembut pada ibumu. Penebusan tidak harus selalu kembali padaku. Pertemuan itu ditutup dengan doa bersama. Tidak ada cincin yang dikembalikan hari itu, tidak ada surat resmi yang dibacakan. Itu semua akan menyusul di hari lain, dengan prosedur hukum. Tapi di ruang tamu kecil itu, ada dua hati yang memilih berdamai dengan cara yang tidak selalu berujung bersama. Beberapa bulan kemudian, Salwa mulai mengisi kajian kecil untuk para perempuan di kampungnya tentang harga diri dan batas sehat dalam sebuah hubungan. Ia bercerita bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai seseorang yang pernah salah bertahan terlalu lama. Di salah satu pertemuan, ia mengangkat topik sederhana. Rumah tidak seharusnya menjadi saksi bisu kekerasan. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut masa lalunya secara gamblang. Tapi setiap kalimatnya lahir dari malam-malam penuh tangis yang kini telah ia lalui. Di sudut ruangan, seorang perempuan muda mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Mungkin di rumahnya ada cerita serupa yang belum berani ia akui. Dan di suatu tempat di kota yang sama, Revan menghadiri pertemuan kelompok laki-laki yang belajar mengelola emosi. Ketika fasilitator bertanya alasan mereka datang, ia menjawab, karena suatu hari, aku tidak ingin anakku, kalau Allah mengizinkan aku punya, menceritakan ayahnya seperti aku menceritakan ayahku. Dan aku tidak ingin ada Salwa lain yang harus keluar dari rumah sambil memegang pipi. Cerita ini tidak berakhir dengan adegan keduanya kembali berpelukan di bawah atap yang sama. Tapi ia berakhir dengan sesuatu yang tidak kalah mulia. Seorang perempuan yang belajar mencintai dirinya cukup kuat untuk berkata, cukup. Dan seorang laki-laki yang akhirnya mau bercermin pada luka-lukanya sendiri. Rumah yang dulu penuh suara bentakan kini perlahan sunyi. Mungkin suatu hari akan diisi lagi dengan tawa, entah tawa siapa. Tapi satu hal pasti, ia menolak menjadi saksi bisu. Karena di suatu pagi, di atas meja makan dengan ayam bakar yang dingin, kebenaran pernah diletakkan di sana, bersama selembar kertas perjanjian, sepasang mata yang berhenti diam, dan keberanian yang akhirnya pulang ke pemiliknya.